Bagaimanakah persiapan observasi kelas dan bagaimana agar tampilan PMM kita pada menu observasi praktek kinerja dari 0% menjadi 25%. Ikuti video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Bilal Iswanto. Pada Bapak Ibu dan semua penonton yang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Baiklah Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan kinerja, yaitu pada tahap pelaksanaan kinerja setelah di Januari kemarin kita melakukan pelaksanaan. Mohon agar video ini tidak di skip ya Bapak Ibu, supaya apa yang kami sampaikan semuanya dapat dipahami dan dimengerti. Silakan Bapak Ibu sambil menonton video ini juga sambil membuka pengelolaan kinerja pada PMM platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu, supaya langsung jelas dan langsung aplikasi gitu ya. Pada tampilan dashboard PMM Bapak Ibu, seperti biasa kita pilih menu pengelolaan kinerja. Setelah menunya tampil Bapak Ibu, akan ada menu seperti ini. Jadi pelaksanaan kinerja ini kita lakukan dari 1 Januari sampai 30 Juni gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada menu observasi praktek kinerja. Ini yang akan kita bahas Bapak Ibu, tapi sebelum ke menu ini kita ke menu bagian bawah dulu Bapak Ibu, yaitu pertama menu pengembangan kompetensi. Ini sifatnya menjadi pertimbangan ya Bapak Ibu, dan ini tidak akan dilakukan penilaian tapi hanya menjadi pertimbangan kepala sekolah. Kita coba buka Bapak Ibu, kita klik kumpulkan, kemudian nanti akan tampak RHK yang sudah kita buat Bapak Ibu. Nah ini bisa kita mulai mengumpulkannya. Jadi kegiatan kita dari Januari sampai dengan Juni ini boleh kita cicil mengumpulkannya Bapak Ibu. Misalkan saya pilih punya saya sebagai peserta berbagi praktek baik ini Bu. Kita klik kumpulkan. Ini cara mengumpulkannya nanti ya. Nah, kemudian di sini ada 2. Jadi artinya selama ini kemarin saya memilih sebagai peserta berbagi praktek baiknya itu 2 kali. Jadi kalau misalkan kita sudah dapat 1 sertifikat, tinggal kita unggah Bapak Ibu. Klik unggah. Nah, boleh kita ambil karya kalau sertifikatnya sudah upload ke bukti karya. Tapi kalau sertifikatnya di laptop kita, klik aja unggah dokumen, kemudian pilih sertifikat. Nanti akan masuk di sini Bapak Ibu. Itu ya. Jadi mengumpulkannya bisa kita cicil, gitu ya. Kalau sudah di sini kita kumpulkan, kita tinggal klik simpan draft ya Bapak Ibu. Jadi kalau udah selesai semua baru kita kumpulkan semuanya. Begitu Bapak Ibu untuk pengembangan kompetensi. Jadi bisa kita menyicil mana yang sudah selesai, kita upload langsung Bapak Ibu. Kemudian di tugas tambahan, ini saya memilih tugas tambahan kemarin karena saya berhubung wali kelas. Nah, jadi akan tampil seperti ini. Ini nanti akan kita buat laporannya, akan kita upload seperti ini, dikumpulkan nih sama Bapak Ibu. Kumpulkan, nanti akan kita upload di sini. Apa bentuk laporannya, yaitu adalah laporan dan surat tugas kita. Jadi laporan kita selaku wali kelas selama 1 semester ini dan dilampirkan surat tugas. Seperti biasa kita klik unggah, kita ambil laporan dan surat tugasnya dari komputer kita. Kemudian disimpan draft Bapak Ibu. Itu untuk tugas tambahan. Kemudian di bagian bawah ini ada dokumen KOSP Bapak Ibu. Ini yang akan diupload oleh atasan kita. Jadi dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian juga dokumen kehadiran kelas ini juga dikumpulkan oleh atasan Bapak Ibu. Jadi ini kehadiran kelas ya Bapak Ibu, bukan kehadiran kita. Jadi kalau kehadiran kita di sekolah yang kita absen setiap hari, itu adalah bentuk kehadiran kita di sekolah. Tapi belum tentu kalau kita ke sekolah itu kita hadir di kelas Bapak Ibu. Jadi di sini dokumennya adalah dokumen kehadiran kita di kelas kita masing-masing. Ini perilaku kinerja, ini bisa kita cek. Nah inilah yang akan dinilai Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang kita pilih sendiri kemarin ya Bapak Ibu saat kita memilih indikator dan perwujudan perilaku gitu ya pada perilaku kerja kita. Ini silakan dalam keseharian kita di sekolah Bapak Ibu kita tunjukkan perilaku ini dan kita perwujudkan dalam sebuah perilakunya. Misalkan ini mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Jadi setiap hari kita di sekolah, di lingkungan sekolah, kalau bisa di lingkungan masyarakat juga Bapak Ibu ya, kita selalu menampilkan perwujudan ini. Jadi ini fokus perilakunya. Siapa yang memilih ini kita sendiri, bukan kepala sekolah. Makanya kemarin kita diberikan kebebasan, kita mau memilih perwujudan perilaku dan indikator perilaku yang mana. Gitu ya Bapak Ibu. Ini kemudian di bagian bawah ada alur. Ini sudah seperti biasa Januari,
perencanaan, Februari persiapan, Maret observasi, April Mei pelaksanaan tindak lanjut dari hasil observasi pertama, kemudian Juni itu mulai refleksi dan penilaian. Ini hanya sebagai panduan Bapak Ibu, gitu ya. Jadi jadwalnya itu tetap tergantung diskusi bersama kepala sekolah. Silahkan disesuaikan. Oke Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke observasi praktek kinerja. Kita klik cek langkah observasi. Kemudian akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ada periode 1 Januari sampai 30 Juni. Kemudian ada praktek kinerja. Indikator yang kita pilih kemarin Bapak Ibu, kita memilih indikator apa. Kemudian ada bagian pelaksanaan observasi, ada 5 menu. Nanti akan kita bahas Bapak Ibu. Sekarang kita mulai ke indikator observasi yang akan diobservasi oleh atasan. Ini berdasarkan indikator yang kita pilih. Jadi ada 8 indikator, kita memilih satu berdasarkan juga rekomendasi dari raport pendidikan satuan pendidikan kita Bapak Ibu. Nah, untuk melihat apa saja sih indikator-indikator yang akan dinilai, kita klik saja cek rubrik observasi Bapak Ibu. Oke, tampilannya akan seperti ini. Jadi fokus ya perilaku yang akan diobservasi oleh atasan kita, kepala sekolah kita, apa saja Bapak Ibu. Nah, ini adalah indikator-indikatornya. Ini berdasarkan satu indikator yang kita pilih kemarin mengenai keteraturan suasana kelas. Jadi dalam saat kita observasi, upayakan kita bisa membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Ini indikator punya saya Bapak Ibu. Nah, itu disesuaikan dengan indikator Bapak Ibu. Apa indikatornya? Gitu ya. Kalau indikatornya kelas yang interaktif, maka sesuaikan saat diobservasi kita menunjukkan indikator itu. Kemudian di bagian bawah ada fokus perilaku yang diobservasi Bapak Ibu. Ada 3 indikator lagi, sub indikator berdasarkan satu indikator yang kita pilih. Kemudian sudah ada panduan Bapak Ibu, mana perilaku yang dianjurkan untuk kita perlihatkan dan mana yang perilaku yang kita hindari. Jadi usahakan saat kita dilakukan observasi di kelas kita menunjukkan perilaku yang dianjurkan Bapak Ibu. Jadi ini setiap subindikator ada 3 lagi perilaku yang dianjurkan. Jadi itu silakan dibaca Bapak Ibu, dan itu yang selalu kita aplikasikan di kelas, karena nanti kepala sekolah akan berfokus pada perilaku yang dianjurkan ini ya Bapak Ibu. Jadi diperhatikan mana yang dianjurkan, mana yang tidak. Misalkan satu, guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Jadi usahakan saat kita memanggil murid kita menyebutkan nama. Kemudian memberikan harapan positif terhadap kelas. Kemudian sebelum belajar kita melakukan aktivitas yang mencairkan suasana gitu. Jadi tidak tiba-tiba kita mengajar. Itu bagian perilaku yang dihindari Bapak Ibu. Guru langsung mengajar tanpa mengkondisikan suasana kelas. Jadi itu adalah panduannya, itu yang akan kita lakukan. Jadi kita sudah sangat dimudahkan Bapak Ibu. Kita sudah tahu apa yang dianjurkan dan indikator yang kita pilih itu seperti apa. Jadi kita bisa menyesuaikan di lapangan nanti saat observasi bagaimana. Sebaiknya indikatornya ini Bapak Ibu kita print, jadi kita tempel gitu kan, sering kita baca dan kita mulai lakukan di kelas lebih sering gitu, supaya nanti saat dilakukan observasi kita terbiasa. Kalau sudah, kita klik saya mengerti Ibu. Selanjutnya kita ke bagian pelaksanaan observasi. Ada 5 menu tadi. Kita mulai dari menu pertama, karena menu 2 sampai 5 itu belum bisa kita cek. Kita klik kalau kita belum melakukan atau menyelesaikan menu pertama. Jadi kita klik isi dokumen Bapak Ibu. Jadi kita berdiskusi dengan atasan, mengisi target perilaku, upaya mempelajari dan jadwal. Kita klik ya Bapak Ibu. Ini tampilannya seperti ini. Jadi kita langkah-langkah persiapan observasinya, kita berdiskusi dengan atasan agar lebih mudah kita mengisi formulir yang kita tampilkan sekarang ya Bapak Ibu. Kemudian kita mengisi formulirnya berdasarkan diskusi dengan atasan. Kemudian nanti saat observasi kita harus semangat dan semoga lancar Bapak Ibu. Oke, kemudian ini kita bisa melihat lagi cek rubrik observasi yang tadi kita cek di bagian depan Bapak Ibu. Kemudian di sini ada perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas Bapak Ibu. Jadi kenapa maksudnya di sini Anda pelajari? Jadi ini kan adalah dalam rangka
pengembangan kita sebagai seorang guru. Apa yang ingin kita tingkatkan? Nah, yang ingin kita tingkatkan adalah kita ingin memperlihatkan indikator-indikator perilaku ini. Makanya di sana apa yang ingin Anda pelajari gitu ya. Kemudian apa yang akan kita tampilkan saat observasi kelas. Ini ada 3 Bapak Ibu, seperti yang ada di cek rubrik observasi tadi, ada 3 sub bagian. Ini ada 3 ini. Nah, silakan kita boleh memilih salah satunya atau 2, atau maksimal kita diminta memilih 3 Bapak Ibu. Tapi saran saya kita sebaiknya memilih 3 gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti saat pelaksanaan di menu kepala sekolah gitu ya, saya sudah coba lihat gitu ya, ada beberapa sumber bahwa ternyata di menu kepala sekolah itu kepala sekolah harus mengisi atau menilai 3-3-nya Bapak Ibu. Jadi ada penilaian di 3 target perilaku ini, plus nanti ada catatannya. Jadi kalau kepala sekolah misalkan kita hanya memilih 1 gitu, misalkan kita memilih melakukan komunikasi positif, ternyata nanti pada kepala sekolah itu 3-3-nya harus diisi, tidak bisa hanya mengisi 1 saja indikator komunikasi positif gitu Bapak Ibu ya. Maka sebaiknya kita isi 3-3 gitu ya. Atau nanti silakan juga diskusikan kepala sekolah kalau memang kita mau fokus 1, nanti bagaimana diskusi dengan kepala sekolah saat kepala sekolah melakukan penilaian. Kemudian lanjut, apa saja upaya yang akan kita lakukan untuk mempelajari target perilaku. Silakan kita ketik di sini Bapak Ibu, kita ingin melakukan upaya apa gitu ya. Misalkan belajar di PMM, berdiskusi dengan teman, atau mencoba mempraktekkan langsung di lapangan dan lain sebagainya, itu silahkan diisi. Ini misalkan yang saya isi Bapak Ibu, nanti silahkan disesuaikan untuk Bapak Ibu. Selanjutnya kita berdiskusi dengan atasan mengenai jadwal Bapak Ibu. Jadi kalau jadwal yang disarankan itu mulai pelaksanaan adalah Maret ya Bapak Ibu, tapi sekali lagi itu tergantung kesepakatan dengan kepala sekolah dan disesuaikan dengan jadwal kita dan jadwal kepala sekolah, atau bisa jadi kepala sekolah membentuk tim khusus gitu ya untuk melakukan observasi ini. Jadi di sini saya sepakat dengan kepala sekolah untuk melakukan observasi tanggal 7 bulan 3 Bapak Ibu. Kemudian pilih jenjang, saya mengajar SMK, mengajar kelas 12. Kemudian saya mengajar mata pelajaran teknik sepeda motor Bapak Ibu. Sebenarnya pelajaran saya terbagi lagi ya, dari teknik sepeda motor tuh ada mapel mesin, sasis, dan kelistrikan. Tapi ini kita pilih yang ada di yang direkomendasikan saja Bapak Ibu. Kemudian pada catatan lain ini bersifat opsional, bisa ditulis bisa enggak Bapak Ibu. Jika kita tulis contohnya kita menulis jam observasinya. Misalkan saya tulis di sini observasi dilakukan pada jam 7.30 gitu Bapak Ibu ya, jam pertama, karena saya kebetulan mengajar jam pertama sampai jam terakhir gitu ya, full saya mengajar kejuruan 8 jam gitu ya. Tapi ini bisa disesuaikan, misalkan kepala sekolah bisa melakukan observasinya di jam 9 gitu ya, atau bisa juga kita buat jam ke-1, jam ke-3, jam ke-5 gitu ya Bapak. Ini silahkan disesuaikan saja. Ini saya tambahkan di ruang bengkel TSM. Kemudian kita diminta untuk mengunggah dokumen RPP atau modul ajar berikut perangkat asesmennya Bapak Ibu. Ini bersifat opsional, tapi sebaiknya ini kita unggah Bapak Ibu, karena supaya kepala sekolah juga bisa melihat rencana kita gitu. Jadi kalau kita mau unggah, klik aja unggah, kemudian kita bisa pilih jika sudah ada di bukti karya, kita pilih bukti karya, jika belum maka kita pilih di unggah dokumen, kemudian kita cari modul ajar kita Bapak Ibu, kita masukkan, kemudian kalau sudah selesai kita klik kumpulkan. Tapi kalau masih ragu Bapak Ibu, kita klik simpan draft. Misalkan saya kumpulkan. Nah, kemudian setelah saya kumpulkan, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Menu kedua sudah bisa terlihat gitu ya. Tapi kalau hanya kita simpan draft, maka menu kedua ini belum terlihat Bapak Ibu. Apa sih menu kedua ini? Kita akan coba buka Bapak Ibu. Oke, jadi di menu ini ternyata adalah semacam ini ya, resume atau rangkuman ya Bapak Ibu ya, berdasarkan jadwal yang sudah kita sepakati dengan
kepala sekolah. Di sini juga sudah ada fokus observasi. Tadi saya mencoba memilih 2 Bapak Ibu dari 3 sub indikator. Tadi saya pilih 2 sub indikator. Kemudian upaya saya untuk mempelajarinya ada di sana. Itu ya Bapak Ibu. Jadi silakan kita pelajari lagi rubriknya yang tadi, perilaku apa yang disarankan dan perilaku apa yang tidak disarankan. Jadi rubrik observasi ini Bapak Ibu ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung. Jadi bukan menjadi penilaian akhir. Yang dilakukan penilaian akhir adalah peningkatan kinerja kita sebelum observasi dan setelah observasi. Jadi sebelum observasi ini bagaimana, setelah kita observasi kan ada rencana tindak lanjut bersama kepala sekolah. Nah itu yang kita lakukan setelah pelaksanaan, ada rencana tindak lanjut. Itu kita lakukan di bulan April dan Mei. Apa yang kita tunjukkan keseharian kita di lingkungan sekolah maupun di kelas, itu yang akan dilakukan penilaian oleh kepala sekolah. Kemudian untuk menu ketiga, isi dokumen lanjut, menu keempat dan kelima nanti kita akan bahas pada video selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita melakukan pelaksanaan observasi ya. Kemudian kita kembali ke belakang Bapak Ibu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pada observasi praktek kinerja, jadi di PMM, tampilan PMM saya sudah 25% karena saya sudah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan sudah mengumpulkan modul ajar atau RPP tadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi begitulah bagaimana kita melaksanakan kinerja, terutama pada bagian persiapan observasi kinerja diskusi dengan kepala sekolah Bapak Ibu. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu bahwa yang dilakukan penilaian adalah bagaimana praktik kinerja kita ya, indikator-indikator yang kita tunjukkan di kelas tadi maupun di lingkungan sekolah. Jadi untuk pengembangan kompetensi kita mengikuti webinar dan lain sebagainya itu hanya sebagai pertimbangan kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi kita jangan salah mindset, nanti kita terlalu sibuk mengikuti webinar itu kita cukup memenuhi saja seperti rencana kita. Kalau 32 poin kita cukup memenuhi 32 poin itu Bapak Ibu. Jadi fokus kita adalah yang kita lakukan di kelas. Jadi perilaku kinerja itu yang akan dinilai oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar, insya Allah nanti saya akan menjawabnya. Kemudian jika Bapak Ibu suka video ini silahkan tombol like. Jika ini bermanfaat Bapak Ibu silahkan share ke rekan-rekan Bapak Ibu di grup-grup sekolah Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah menonton, semoga Bapak Ibu selalu bahagia dan semangat terus Bapak Ibu, bahwa PMM ini pada dasarnya adalah untuk mempermudah kita semua. Terima kasih, banyak maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.